Nah, orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya menyapa sahabat Mida dulu. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, Ustadz Muhammad ya? Ahmad Husair, Masya Allah. Salah satu nama yang dianjurkan dari Rasulullah adalah Muhammad atau Ahmad. Ya. Atau Abdu. Iya betul. Nah, tiga nama tuh yang biasanya disunahkan untuk dijadikan nama anak laki-laki ya, Muhammad, Ahmad, sama Abdullah atau Abdul Razak atau apa itu ya. Baik, sahabat Mida dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir kembali di podcast Sahabat Mida dalam kanal YouTube Mida Channel. Bagi sahabat Mida yang belum menjadi bagian dari supporting kegiatan edukasi dakwah digital kami, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan karena narasumber kita hari ini sangat spesial, dan kami juga baru mengucapkan Barakallahu fi ilmik Ustadz Husair yang sudah mendapatkan gelar master di bidang pendidikannya nih. Baru kemarin Ustadz ya, wisuda ya? Tanggal 13. Barakallahu fi ilmik Ustadz. Semoga ilmu jadi bermanfaat dan apa yang akan di-share akan menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk sahabat Mida. Amin. Dan sebelum kita bahas, kita kenalan dulu nih, karena Ustadz ini pertama kali, karena beliau juga salah satu dai yang tergabung dalam Mitra Dai Indonesia yang paling jauh nih sahabat. Nah, nanti dari mana kita akan dengar langsung dari Ustadz Husair. Fadhol Ustadz, kenalan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida semuanya yang ada di seluruh penjuru negeri. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah momentum untuk belajar bersama. Masya Allah. Mudah-mudahan Mida tambah banyak subscribernya. Amin. Amin ya. Tambah jaya. Makin luas manfaatnya. Amin. Bermanfaat bagi umat. Amin. Pertama, perkenalkan saya, namanya asli nama lengkapnya Ahmad Husair Nasution, berasal dari Medan. Alhamdulillah lulus dari Nuaimi, kemudian ditempatkan 1 tahun di Medan. Di Medan. Ya, pengabdian. Kemudian setahun dari Medan lanjut lagi mengabdi ke tanah Papua. Masya Allah. Dari 2017 sampai sekarang 2025. Masya Allah. Dari 2017? Iya, 2017. Berarti sudah hampir 7-8 tahun Iya, ya? jalan 8 tahun Ustaz. Masya Allah. Papuanya kalau boleh tahu di mana Ustaz? Mungkin sahabat Mida. Papua, tepatnya di Kabupaten Jayapura. Kalau orang bilang Sentani. Sentani. Iya. Iya. Sentani. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz sudah menyempatkan diri mampir di sini berbagi kepada sahabat Mida. Dan langsung aja nih kita masuk ke topik bahasan kita. Okay. Ya. Hari ini sahabat Mida sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang sangat tematik berkaitan dengan Al-Quran. Karena narasumber kita hari ini ya, beliau dulu semasa di kampus beliau adalah seorang Ra'id halaqah. Masya Allah. Li'annahu hafidhun li kitabillah. Karena beliau ini salah satu hafidh li kitabillah, salah satu orang yang penghafal Al-Quran dan juga praktisi dan juga aktif di dalam dunia pendidikan yang berkelut dengan Al-Quran. Maka sangat pas kalau kita akan ambil manfaat dari beliau untuk men-share ilmu yang berkaitan dengan teknis membaca Al-Quran. Nah, kita akan bahas hari ini adalah salah satu tema yang biasa dibahas pada segenap pembelajar Al-Quran yaitu sifatul huruf. Nah, pasti sahabat Mida juga banyak yang ingin tahu nih
sudut pandang atau pembahasan tema yang berkaitan dengan sifatul huruf, karena biasanya kalau penuntut ilmu Al-Quran yang berawal dari tajwid pasti akan diketemukan dengan tema ini nih Ustaz. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan awal untuk Ustaz Buser langsung menjelaskan pengenalan awal dari sifatul huruf. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang sifatul huruf. Ya, sifatul huruf ya. Nah. Huruf itu memiliki banyak sifat menurut para ulama. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 24, dan lain sebagainya. Iya. Sifatul huruf adalah sesuatu yang melekat pada huruf. Kita analogikan misalkan, ini baju. Baju ini terdiri warnanya ada yang merah, ada yang kuning, betul, ya kan? Ada yang putih. Begitu juga dengan huruf, Ustadz. Jadi satu huruf itu mesti memiliki beberapa sifat. Karakter ya Ustadz ya? Karakter sifat. Nah, kalau ada salah satu penyampaian dari guru kami bahwa setiap satu huruf itu memiliki 5 yang wajib satu huruf. 5 yang wajib. Jadi sifat itu ada yang berlawanan, ada juga yang tidak berlawanan. Nah, setiap satu huruf itu pasti memiliki 5 sifat minimal. Ya, setiap huruf pasti memiliki 5 sifat minimal. Nanti ada tambahannya lagi, misalkan seperti takrir, at-tafashi, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk pengertian daripada sifatul huruf. Jadi secara umum huruf itu dia memiliki sifat wajib. Yang sedikit-dikitnya seminimalnya ada 5. Ada 5. Oke. Ada 5. Dalam kitab Matan Al-Jazari sudah diuraikan tentang sifat huruf. Bagaimana kita mungkin bacakan sama-sama Ustaz. Sama-sama bisa hafal ya Ustaz ya? Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah ya. Baik, 1, 2, 3. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha laf'u ajid qatim bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dawtin kis hasal wasadu dadun ta'un muzbaqah. Kemudian wafarra min lubbil hurufil muzlaqah safiruha sadun wazayun sinun qalqalatun qutubu jadidut walinu. Nah, itu apa namanya Matan Al-Jazari yang berkaitan dengan sifat huruf. Itu udah semua atau masih baru yang berlawanan saat itu? Itu sudah semua. Udah semua? Sudah semua. Sudah semua. Ya. Masya Allah. Boleh dijelasin Ustaz? Itu kan tulisannya Arab semua tuh. Mungkin bisa diuraiin sedikit demi sedikit. Nah, mungkin dari yang tadi kan ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan tuh Ustaz. Ya. Coba mungkin. Baik, pertama sifat jahar. Oke. Lawannya hamas. Hamas. Nah, hamas itu apa? Hamas itu adalah sifatun min sifatid dha'f. Nah, sifat huruf yang bersifat lemah. Nah, wa ma'nahu jaryanin nafs ma'al huruf li dha'fil i'timad alaihi fil makhraj. Jadi hamas itu adalah salah satu sifat huruf yang lemah. Jadi hamas ialah mengalirnya suara bersamaan dengan huruf. Dikarenakan lemahnya ketika ia keluar dari makhraj. Jadi misal ada 10 huruf ya. 10 huruf ya. 10 huruf. Ini jahar nih. Jahar lawannya hamas. Jahar ya. Sorry, jahar lawannya hamas. Nah, ada 10 huruf yang dirangkai menjadi fahathahu syakhsun sakat. Nah, fa, ha, sa, ha, sya, kho, so, sa,
Kata. Jadi 10. Oh, jadi itu singkatan dari 10 huruf itu ya, Ustaz? Ya, disingkat biar gampang dihafal. Jadi berarti yang selain dari fahasahu syakhsun sakat itu adalah sifat jahar. Sifat jahar. Oke, iya. Sifat jahar. Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Kemudian yang kedua ada namanya asyiddah. Kemudian ar-rakhawah. Ar-rakhawah, syiddah, rakhawah. Ar-rakhawah. Nah, apa itu syiddah? Syiddah artinya imtina jariyani saut ma'al huruf liquwatihi fil makhraj. Masya Allah. Jadi syiddah itu adalah dari segi bahasa artinya kuat. Kuat. Syiddah ya. Kuat. Ya. Nah, cara menyebutkannya adalah dengan memperkuat huruf dan menahan suara ketika menyebutkannya. Nah, adapun huruf-huruf syiddah ada 8 terangkum menjadi ajid, qatim, bakat. Nah, itu huruf daripada syiddah. Sementara rokhwah hurufnya selain daripada huruf-huruf syiddah. Oke. Ya, jadi kalau berarti berapa itu Ustaz? Huruf rokhwah. Berarti kalau tapi kan ada tawasudnya bukan Ustaz? Nanti tawasud ada di antara syiddah dan rokhwah ada tawasud. Berarti kita kalau tawasud juga ya? Tawasud dulu berarti. Tawasud berarti di antara syiddah dan rokhwah. Berarti ketika kita sudah tahu syiddah, jangan langsung disimpulkan dia rokhwah. Oh, betul. Gitu. Jadi kalau antara syiddah dengan rokhwah ada at-tawasud. At-tawasud apa artinya? Tawasud artinya pertengahan. Tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah. Jadi di tengah-tengah. Namanya tawasud. Berapa hurufnya? Ada kita simpel baik lin, umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Jadi ada 5 sifat huruf. Jadi kalau digabung ya, tadi syiddah ada berapa? Syiddah 8. Kemudian tawasud ada 5. Ada 5. Berarti 13 ya. Berarti untuk rokhwah ada berapa? Rokhwah berarti dikurangi 28. Ada 15. Ya, jadi huruf 15 atau 14. Tadi berapa yang kan syiddahnya 8. Syiddahnya 8. Syiddahnya 8 tambah tawasudnya 5. Jadi 5 tambah 8 13. Oke, betul. Jadi dikurangi total huruf hijaiyah ada 28. Jadi rokhwah hurufnya ada 15. Masya Allah. Kemudian ada beberapa sifat lagi yang harus kita bahas. Pertama ada isti'la, ya. Kemudian lawannya apa? Istifal. Ya, istifal. Nanti ada hurufnya ada banyak. Misalkan isti'la itu 7 hurufnya ada khusso, doltin, kil. 7 ya. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cakep. Kayaknya Ustaz lebih paham. Enggak lah. Kita belajar di khusso, doltin, kil. Jadi ada 7 huruf. Berarti kalau dikurangi 28 berarti huruf istifal ada 21 Ustaz. Ya, jadi cara membacanya begitu. Huruf yang disebutkan misalkan tadi istifal ada yang enggak ada di situ berarti sisanya huruf lawannya, sifat lawannya. Iya, betul. Jadi sifat lawannya itu. Kemudian ada al-itbaq. Itbaq lawannya al-infitah. Al-infitah. Jadi kalau hurufnya shadun, ya, bod, empat ya. Ya, jadi dia hurufnya yang tebal-tebal. Hurufnya dia tebal-tebal. Ya, jadi hurufnya itbaq ada so, bo, ada bo, ada po, ada vo. Nah, selebihnya huruf-huruf infitah. Berarti infitah banyak saja. Iya. Jadi cara ngitungnya begitu ya. Kemudian yang terakhir yang kelima ada idlaq. Idlaq. Lawannya al-ismat. Nah, hurufnya ada berapa? Idbaq ada farra min lubbin. Ada berapa itu? 6. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Selebihnya huruf ismat. Nah, Masya Allah. Oke, baik.
Itu sifat yang berlawanan. Oke. Sekarang ada sifat yang tidak berlawanan. Oh ya, Nah, siap. pertama kita buat sofir. Kita Sofir. sebut sofir. Nah, tajam suaranya. Suara tajam. Nah, sofir itu tajam suaranya. Hurufnya ada beberapa, misalkan Sod, kemudian sin, zai. Oke. Sod, Sofir itu tajam saja. tajam. Kalau sama berdesis sama, Ustaz? Beda. Kalau kita misalkan ada yang nerjemahin berdesis gitu, masih diterima. Bagaimana contohnya itu berdesis? Iya termasuk. Oh itu sama ya, Termasuk. tajam ya di sini Iya. berarti ya. Jadi Oke. za, sa, fo. itu semuanya bilangnya orang bilang bersiul ya. Nah, Bersiul. Kalau dulu guru kita bilang bersiul, tapi cukup di huruf so atau za ya begitu ya. iya. Tapi kayaknya lebih mendekat ke sisi desis kayaknya Ustaz, ya. Desis ya. Desis ya. Nah, Begitu, kemudian ada juga kolkolah. Kolkolah. Kalau teman-teman mungkin sudah paham, kalau kolkolah artinya pemantul atau Mantul, ya. Kita Kalau sebutkan versi Indonesianya apa tuh, Ustaz? Baju di toko. baju di toko. Kalau bahasa gampangnya kita bilangnya baju di toko. Baju di toko. Kalau di Manzumah Al-Jazariyah itu qalqalatun qutubu jadin bukan ya? Ya, qutbu jadin. Qutubu jadin gitu. Qutbu jadinnya ya. Qalqalatun qutbu jadin ya. Oke. Iya. Kemudian yang Jadi sofir, qalqalah, terus apa lagi? kemudian yang ketiga lin. Lin. Lin itu artinya lembut. Lembut. Mudah. Ya, Cara mengucapkannya gampang. Hurufnya misalkan waw. Kemudian ya. Jadi tidak ada perlu effort untuk mengucapkan huruf itu. Jadi gampang ya. Mudah. Waw. Lembut ya. Lin ya. Waw, kemudian ya. Yang keempat namanya inhiraf. Inhiraf ya, condong atau miring. Oke. Nah, arti inhiraf itu condong, miring. Nah, hurufnya ada dua, lam dan ro. Oh iya. Yang terakhir takrir. Takrir artinya berulang. Berulang. Jadi hurufnya misalkan ada di huruf ro. Dia berulang, tapi tidak boleh terlalu banyak getaran. Oke. Jadi ro itu sudah terbilang berulang. Ro. Karena ada deg-deg gitu. Iya, ada getaran yang berulang. Ro itu sudah termasuk takrir. Tapi tidak boleh juga terlalu banyak getaran. Misalkan ro gitu ya. Ro gitu nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh. Itu namanya nanti takalluf ya. Takalluf. Itu berlebih-lebihan menyebutkan huruf juga tidak boleh. Begitu. Kemudian ada lagi keenam tafasyi. Ya, menyebar ke bahasa. Jadi apa yang menyebar? Itu nafas kita di dalam itu menyebar. Keluarlah huruf sya. Jadi tafasyi itu punya huruf satu. Sya. Ya. Ini yang terakhir istiqalah ya. Istiqalah memanjang. Hurufnya ada satu, yaitu bo. Nah, itu untuk sifat yang tidak berlawanan. Kalau gunnah Ustaz? Gunnah itu ada berbeda pendapat ulama yang menyebutkan dia masuk ke sifat huruf. Tapi di dalam kitab Matan Jazari, gunnah itu sepengetahuan saya tidak termasuk ke dalam sifat huruf di kitab Matan Al-Jazari. Tapi ada juga yang mengatakan gunnah itu termasuk sifat. Tapi mungkin itu nanti perlu saya harus cari tahu. Betul. Tapi jelas ada yang berpendapat gunnah itu sifat. Gunnah itu ada yang mengatakan ada yang berpendapat bukan. Oke. Itu Ustaz. Jadi kalau hari ini mungkin sebutkan 7 sifat yang tidak berlawanan. Yang sifat berlawanan tadi ada 5 ya. 5 tapi saling berlawanan total jadi 10. Ya, saling berlawanan jadi 10. Nah, itu semuanya sifat-sifat huruf yang melekat pada huruf. Ya, tadi misalkan kalau tidak hamas berarti jahar. Ya kan? Kan begitu. Baik, Ustaz, coba kita ulas dari pemaparan Ustaz tadi bagaimana sih cara kita menganalisa
satu huruf, sifat apa saja yang dia miliki? Coba kita ambil satu huruf, Ustaz. Misal kayak huruf ro. Ro ya. Ya. Baik. Untuk mengetahui sifat huruf, contohnya misalkan ya tadi ro ya, tinggal kita lihat Ustadz. Misal di hamas misalkan, ada nggak? Hamas kan hurufnya tadi apa? Fa, ha, sa, hu, sya, ya fahathahu, syakhsun, sakat. Ada nggak huruf ro? Nggak ada. Nggak ada, berarti lawannya apa? Jahar. Jahar. Oh, jadi ro itu yang pertama jahar. Jahar. Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya misalkan syiddah atau tawassut. Kemudian ar-rakhawah. Nah, di syiddah apa hurufnya tadi? Ajid, qatim, bakat. Berarti ada nggak? Nggak ada. Berarti bukan syiddah. Bukan syiddah. Oke. Kemudian at-tawassut. At-tawassut. Hurufnya apa aja? Misalkan lin, Umar. Ada nggak di huruf apa namanya? Tawassut huruf ro? Ada? Ada. Berarti sudah dua ini Ustaz. Satu tadi jahar. Yang kedua tadi ro at-tawassut. Lin Umar ya, karena ada ro ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga al-isti'la atau al-istifal. Nah, kalau al-isti'la tadi hurufnya khusso, dawtin, qil. Ada nggak huruf ro? Nggak ada. Nggak ada. Berarti masuknya ke huruf sifat istifal. Oh gitu. Ya. Nah, jadi begitu terus Ustaz. Atau kita lanjut lagi. Lanjut Ustaz. Ini baru tiga nih. Yang keempat. Nah, yang keempat misalkan ada al-itbaq, kemudian al-infitah. Oke. Nah, apa huruf al-itbaq tadi? Son, bon, po, vo. Oke. Nggak ada ro. Nah, masuknya ke invitah. Oh, gitu. Nah, jadi tinggal kita cari. Ya, jadi jahar, tawassut, istifal, invitah. Yang terakhir ada tadi sifat al-idlaq dengan ismat. Nah, jadi kalau kita lihat itbaq tadi hurufnya kan farra min lubbin. Nah, berarti farra berarti ada. Oh iya, benar. Berarti ada dia huruf ro ya. Iya. Berarti dia kategori yang masuk yang pertama al-idlaq. Oh gitu. Berarti ro itu minimal dia pertama jahar, tawassut, istifal, invitah sama idlaq ya. Oh, ada nggak selain 5 ini? Selain 5 ini, itu kan yang berlawanannya. Itu yang berlawanan. Tadi kita sudah sebutkan ada juga yang tidak berlawanan. Kalau yang kita sebutkan tadi ada 7. Tinggal kita cek saja Ustaz. Misalkan sofir, ada nggak huruf ro di huruf itu? Di sifat itu. Iya. Nah, kan tadi sofir zaisin sod. Nggak ada. Itu bukan itu. Jadi yang 7 itu Ustaz adalah sifat yang sifatnya sifat tambahan. Sifat tambahan. Jadi bisa jadi sofir tidak ada lawannya. Jadi sofir berarti tidak ada sifat sofirnya. Iya. Tidak ada sofirnya. Kemudian kolkolah misalkan. Kolkolah ro itu tidak bisa dikolkolahkan. Berarti bukan bagian dari sifat kolkolah. Jadi nah itu namanya sifat tambahan. Di lin juga tidak ada. Nah, kemudian al-inhiraf. Nah, dia tadi ada hurufnya ro, lam dan ro atau ro dan lam. Jadi salah satunya berarti dia masuk huruf yang sifatnya itu adalah al-inhiraf. Oh iya, ada lam ro tadi ya. Iya. Jadi sifat tambahan itu bisa jadi dapat 2. Jadi sudah dapat sifat yang wajib tadi 5. Bisa jadi ada tambahan, bisa jadi dapat 1 atau dapat 2 tambahan. Nah, gitu. Jadi berarti kalau 2 ditambah 5 7. Berarti ro itu 7 saja ya. Bisa jadi ini kalau di ini bisa jadi misalkan huruf ro ya. 5 yang sifat berlawanan, 2 yang tidak berlawanan. Jadi dia punya sifat tuh 7. Masya Allah, satu huruf punya sifat 7. Nah, cara ngapalinnya tuh kayak gitu tuh sahabat Mida. Gitu Ustaz ya. Iya betul. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih tadi atas pemaparannya ya, Masya Allah. Tapi Ustaz, kita juga jadi bertanya-tanya nih dengan sifatul huruf ya yang kita pelajari tadi tuh. Sebenarnya kalau kita terjadi kesalahan pada proses pengucapan itu, hukumnya seperti apa sih, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan sahabat Mida.
kalau kita bicara tentang kesalahan dalam Al-Quran, jadi memang terdapat dua kesalahannya dalam Al-Quran. Pertama kita sebut sebagai lahnun khafi, artinya kesalahan yang ringan. Ya. Kemudian yang kedua lahnun jali. Nah, nanti insya Allah lain kali kita akan bahas juga tentang kesalahan itu karena banyak sekali jenisnya. Betul. Itu mohon maaf Ustaz, itu Ustaz Hari Budiman sudah ada satu episode. Sudah ada satu episode khusus membahas tentang lahan jali dan lahan khafi. Mungkin kita fokus sama yang sifatnya aja nih. Jadi kalau untuk hukum ketika salah menyebutkan sifatul huruf, maka ia masuk ke dalam kategori lahnun khafi. Artinya ringan, tapi tidak boleh menyepelekannya bahasanya. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan ro tadi ada 7 sifat, maka sebisa mungkin kita usahakan 7-7-nya itu sifat itu didapatkan oleh ro. Nah, itu kan bagian daripada haknya huruf itu. Jadi kan kita belajar tuh bahwa tajwid itu kan dia mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan memberikan hak dan mustahaknya. Jadi huruf itu juga punya hak yang harus ditunaikan, gitu. Nah, itu kira-kira. Masya Allah. Alhamdulillah nih, berkat sesi ini kita jadi tercerahkan nih ya dengan konsep-konsep sifatul huruf, dan saya yakin sih kayaknya sifatul huruf ini banyak PR yang perlu kita perdalam Ustaz ya. Iya. Karena mendengar istilah-istilahnya aja, kalau yang nggak belajar bahasa Arab tuh kayak wah gimana gitu. Banyak. Kayak tadi hames, jahar. Takutnya kalau oleng hames dikira rames. Repot ya. Nanti saking pusingnya gitu. Rames, jahar ya. Rames itu telur, orek, nanti dikira jadi nasi Ustaz ya. Ya makanya itu banyak sekali PR yang memang kudu bertahap Ustaz ya. Iya, Ustaz. Bertahap. Ini Ustaz besar menghadirkan bahasan yang lebih simpel, tapi memang tidak bisa dipungkiri itu perlu basic pengenalan seperti bahasa Arab dan lain-lain. Tapi ya insya Allah hal ini tadi sudah disampaikan dan bisa disaksikan oleh sahabat Mida dan juga dipelajari lagi lebih dalam gitu Ustaz ya. Sehingga ya semoga dari sifat yang kita udah uraikan tadi bisa terpraktekkan. Amin. Ustaz, terakhir Ustaz. Nah, ini karena beliau ini waktunya sangat padat, malam ini sudah bertolak lagi ke Papua gitu ya untuk melanjutkan amanah dakwahnya di sana. Pesan untuk para mujahid Al-Quran dalam kesempatan kali ini kita belajar kaidah tuh, mungkin ada pesan-pesan buat Ustaz untuk motivasi atau apa, kita persilahkan kepada Ustaz. Baik, untuk pesan teman-teman yang sedang belajar Al-Quran, ya, ingatlah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau, makanya Rasulullah pernah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maknanya apa? Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwa pahala ketika kita membaca Al-Quran itu besar. Jadi kalau misalkan kita baca alif lam mim, berarti kalinya saja 10 kali 3. Berarti ketika kita membaca 3 huruf saja maka kita dapat 30. Jadi untuk teman-teman yang belajar yang masih bahasa hadisnya itu ya takaka ya tata. Artinya masih terbata-bata. Maka Rasulullah bilang falahu ajron. Ya, dapat 2 pahala kan gitu saja. Jadi pahala belajar juga dapat, ya, pahala membaca Al-Qur'annya juga dapat. Jadi semangat untuk teman-teman yang masih terus berjuang memperbaiki bacaan, insya Allah akan bisa dengan belajar terus. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Gitu, kira-kira Ustaz. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Ahmad Husair Nasution, MPD sekarang ya. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga berkah ilmunya Ustaz.
dan semoga perjalanannya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari closing statement tadi, alhamdulillah menjadi penutup pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih buat seluruh sahabat Mida dan khususnya Ustaz Husain yang sudah menyempatkan diri hadir di sini. Semoga ada kesempatan waktu kita bisa podcast lagi tapi di Papua. Amin. Oh siap. Doanya semoga nanti ada kesempatan kita dari Mitra Dai Indonesia untuk bisa kolaborasi gitu ya, menyebarkan kemanfaat di tanah Papua. Amin. Sekian dari kami, Ustaz. Sekali lagi untuk sahabat Mida dimanapun Anda berada, tonton video ini sampai lengkap karena Masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil dari konten kita kali ini, dan juga semoga itu menjadi penyemangat kita untuk terus belajar Al-Quran hingga kelak Allah izinkan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Sekian dari saya, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika dirasa ini menghadirkan manfaat, jangan lupa share seluas-luasnya. Saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Ahmad Husain Nasution, undur diri dan terima kasih banyak untuk seluruh sahabat Mida. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.